Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Eh, Video terakhir kita bahas sorting ya, terutama di quadratic sorting. Dan di video kali ini kita belajar sorting yang linearitmik ya, yaitu n log n. Dan kita akan mempelajari suatu mekanisme yang bernama divide and conquer gitu ya. Oke, jadi di linearitmik sorting ini kita langsung aja ya. Ada dua macam sorting yang lumayan populer ya. Yang pertama ada merge sort dan yang kedua nanti ada quick sort ya, quick cepat ya, quick sort. Nah, dua-duanya ini sama ya, kompleksitasnya tetap O n log n, tapi of course nanti ada perbandingan ya, behavior-nya gimana perbedaannya gitu. Nah, ini memakai metode divide and conquer gitu ya. Nah, divide and conquer ini bahasa Indonesianya itu kalian pecah ya, pecah-pecah dan kalian musnahkan satu-satu gitu. Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini ya, di kanan, ini high level view-nya dari merge sort ya. Jadi, pertama kita ada sebuah array nih yang unsorted ya. Jadi acak. Nah, terus kita bagi dua ya. Bagi dua. Meskipun nggak rata, oh it's okay ya. Karena ini kan pasti bisa ganjil, bisa genap kan jumlahnya. Ini let's say 7, jadi di kiri 4, di kanan 3 gitu ya. Nah, terus dipecah-pecah lagi nih. Dipecah ya. Dari 7 jadi 43, dari 4 jadi 22, 3 jadi 21 gitu. Sampai at the end ada di tengah sini ya. Dimana udah satu elemen ya. Di video sebelumnya gue pernah kasih tahu bahwa satu elemen array itu adalah array yang udah sorted gitu ya. Eh karena basicnya seperti itu, base case-nya seperti itu ya. Kasus case dasarnya seperti itu, di mana ada satu elemen di sebuah array, array itu sorted ya. Nah, ketika udah segini semua dipecah, terus kita merge nih. Nah, merge ini yang melakukan sorting sebenarnya. Jadi ketika 11 sama 6 dia di sort ya. Dia pilih yang paling kecil taruh duluan itu ya. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Nah, ketika di sini jadi yang kecil taruh duluan ya. Jadi dia looping dari kiri sama kanan ya, dua saling ini ya. Jadi dia saling apa ya? Saling baca itu ya antara array ini sama array ini gitu. Lihat yang paling kecil yang mana gitu. Karena ini kan udah sorted nih. Ini udah sorted, ini sudah sorted. Nah, kita bandingin aja array yang paling kiri di sini sama array yang paling kiri di sini. Lebih kecil siapa? Oh, lebih kecil 3. Ya udah, lu masuk gitu. Terus ini pindah ke 24, ya kan? Nah, terus di 24 dia cek sama 6. Oh, lebih gede apa? Lebih gede 6. Oh ya udah, lu masuk sini gitu. Nah, ketika udah masuk sini dia ke sini nih pointernya. Nah, gitu dan seterusnya ya sampai itunya habis, sampai array yang sebelumnya tuh habis gitu. Demikian halnya juga sama dengan ini gitu ya. Kita cek dua-dua apakah lebih kecil dari 7. Oh, ternyata enggak. Berarti 7-nya lu masuk gitu ya. Nah, terus ini udah habis nih. Nah, kalau udah habis ya udah, kita masukin aja semuanya di sini. Tuh. Samanya dengan sini ya. Pertama, jadi ada dua pointer ya, di mana pointer pertama dia bukan pointer, sorry, indeks ya. Indeks pertama dia ada di sini, di kiri, paling kiri ya, paling kiri dari array kiri, kemudian paling kiri dari array yang kanan gitu. Nah, 3 sama 7 lebih mana lebih gede 3. Oke, lanjut 6. 6 sama 7 lebih kecil 6 gitu ya. Terus lanjut 11, 11 7, oh lebih kecil 7, ya udah lanjut. Terus ini sekarang di sini. Nah, terus 11 sama 22, oh lebih gede 11 gitu. Terus lanjut di sini, oh lebih kecil 22, lebih kecil 24, terus 46. Jadi gitu ya kurang lebih untuk merge sort. Nah, untuk complexity analisisnya seperti ini. Jadi di sini kita ada ini ya, kita kan memproses setiap elemen kan ya di sini. Jadi ini kita proses kan kan looping nih, misalkan di sini ya. Ini kan looping. Kita proses ini sama ini gitu. Kita proses ini sama ini juga. Demikian halnya sama yang di bawah sini gitu. Ntar gua hapus dulu ya. Biar enak ya. Erase pen. Ya udah. Oke. Nah, kenapa ON? Karena gini tadi. Ketika kita di sini ya, kita kan proses ini sama ini ya. Terus ini juga, ini juga. Jadi di sini tuh udah ON ya. Gitu, di sini udah ON. Demikian hal yang di sini gitu. Ini dia proses ini pasti. Pasti keulang sekali gitu kan. Ini sekali, satu, dua, tiga, empat.
5, 6, 7 gitu ya. Jadi ON lagi gitu. Hanya sama seperti ini ya. Di sini ON lagi gitu ya. Hasilnya juga 7 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, jadi untuk horizontal ya, yang di sini operasi secara horizontal itu ON. Tapi untuk ketinggian ini ya, ini kan log n ya. Jadi kan 7 karena ini kan bagi 2, selalu bagi 2. Terus ini 2 bagi 2 lagi gitu ya. Jadi log ya. Mirip-mirip seperti binary search sih sebenarnya. Kalau kalian udah paham binary search, harusnya ini lebih mudah juga ya untuk dimengerti. Karena ini tingginya adalah log n sampai sini ya harusnya. Nah, sampai sini. Terus ini eh terus yang sini sampai sini ini juga log n gitu. Jadi 2 kali log n. Karena koefisien kita buang, jadi at the end dia n log n gitu ya. Karena ini dikali dengan ini gitu ya. Sorry ya nggak kelihatan guys. Nah, di sini in the end dia n log n gitu ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah pseudocode-nya, tapi nanti tenang aja, gue ada code C-nya di GitHub ya. Nanti gue kirim kasih linknya di description. Nah, untuk pertama mod sort ini adalah metode utama kita ya. Jadi di sini ada rekursifnya guys, dan di sini merge itu adalah yang di sini gitu ya. Nah, yang pertama dia ada 3 parameter nih. Ini adalah sebuah array-nya ya. P ini adalah indeks kiri ya, left. R ini adalah indeks kanan ya, right. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika P kurang dari R, ya of course ya, kalau P kurang dari R kita kerjakan. Tapi kalau P-nya udah sama dengan R atau apa ya, P-nya lebih besar dari R, kita nggak perlu ngerjakan ini lagi gitu. Jadi dalam ini ada rekursif. Jadi base case-nya ketika P itu sama dengan R gitu ya. P sama dengan R ya, dia itu udah nggak perlu, atau P lebih gede dari R ya. Dia nggak perlu ngurang rekursifnya lagi gitu. Nah, sekarang di sini nih ada merge sort. Contoh misalkan berapa ya? Misalkan berapa? 11 inilah ya, 11 6 3 11 6 3 24 46 22 7. Jadi kita coba ini ya, gambar ya satu-satu. Ini muka gua pindah di sini deh. Nah, oke. Nah, pertama ada merge sort nih. Jadi ini anggap aja A ya. Ini adalah A, array dari array A itu. Nah, kita merge sort awalnya ya. Merge sort A ya. Nah, di mana P-nya itu kan yang paling kiri ya. Berarti ini 0. Kemudian ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti ada 7 array. Dan array paling akhir yaitu 6 kan indeksnya. Nah, berarti gini nih. Gini ya. Nah, P kan kurang dari R. Ya kan? P-nya kan 0 kurang dari 6 betul kan? Nah, of course, jadi Q-nya dia itu tengah-tengahnya, cari tengah-tengahnya, yaitu 3. 0 plus 6 bagi 2, gitu ya. Nah, karena ini selalu di tengah-tengah ya, guys. Merge sort itu selalu di tengah-tengah baginya, gitu. Meskipun ganjil, tapi tetap kayak berusaha untuk di tengah, gitu ya. Nah, that's why kita selalu bagi 2 di sini. Nah, kemudian kita merge sort lagi, ya. Merge sort rekursif ya. Jadi A, 0, ya, koma, Q-nya 3 gitu. BTW rekursif gue udah jelasin di modul programming ya. Jadi kalau kalian masih belum tahu rekursif, gue sangat saranin kalian melihat video itu dulu gitu. Nah, di sini ada merge sort A, eh, nah di sini 3 plus 1 berarti 4,6. Nah, jadi gitu guys. Itu ya. Nah, terus kita ada merge lagi di bawah sini. Ya, jadi ada A, terus 0, terus 3, terus 6 nih di sini. Dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini merge sort A dari 0 sampai 6. Ini kan dari 0 sampai 6 ya. Nah, terus di sini ada merge sort 0 sampai 3 sama 4 sampai 6. Jadi 0 sampai 3 itu yang di sini nih. 0, 1, 2, 3 ya. Di merge sortin lagi ya. Ini kan rekursif kan. Jadi bagi 2, terus bagi 2 lagi sampai base case-nya. Base case yaitu ini.
di mana P udah sama dengan R gitu ya. Di mana P udah sama dengan R di sini nih. Gitu. Oke. Terus nah kita bahas merge-nya nih. Nah, merge di sini ya, ketika gua samain kayak ini lah, 11 6 3 2 4 ya. 11 6 3 2 4. Sorry. Kayaknya better gini deh. Kayaknya better ini. 3 6 11 2 4 sama 7 2 2 4 6. Karena kita bakal lihat pergerakannya gimana. Eraser. Oke. 3 6 11 2 4. Satu lagi. 7 2 2 4 6. Oke, nah kita satu-satu ya, lihat ya. Jadi di paling awal ada N1. Nah, N1 itu adalah jumlah ini ada berapa gitu ya, yang kiri. Sedangkan N2 jumlah kanannya berapa gitu ya. Jadi N1 itu jumlah ini 0 sampai 3 berapa, N2 jumlah 3 sampai 6 berapa gitu. Nah, jadi N1 sama dengan berapa? Sama dengan tadi 3 minus 1 0 ya kan. 0 plus 1 4. Di sini ada 4 ya, N1-nya 4. Kemudian N2 R minus Q, berarti 6 kurangin 3 adalah 3 gitu ya. Di sini 4 ya, terus 3 gitu ya. Nah, eh ini kita declare array baru ya. Jadi kita declare lagi nih array baru, benar-benar baru yang namanya L sama R. Jadi L itu ada berapa? Ada 5 gitu ya. Karena di plus 1 di sini, nanti gua jelasin kenapa di plus 1. Sebenarnya implementasinya bisa macam-macam ya, tapi ini salah satu implementasi aja sih. Jadi gua ikutin aja. Nah, L sama R itu di declare new array ya. Jadi dia array baru. Terus kita copy ya, benar-benar copy. Copy ini ya, yang ini ke dalam L. Jadi dalam L nanti ada 3, 6, 11, dan 24 gitu ya. Dan di sini ya, sorry ini bukan 5, ini 4 ya. Jadi ada 7, 22, 46. Nah, ini untuk copy ya. Terus di terakhir ada infinite. Dimana infinite ini sebenarnya angka ya, tapi angka yang besar sekali, yang sampai mentok, mungkin sampai mentok integer gitu ya. Nah, terus kita pakai I sama J di sini ya, declare I sama J. Nah, mulai di sini nih yang seru ya. Jadi dari K sama dengan P sampai R ya. Jadi mulai dari kiri banget sampai kanan banget ya, mulai dari 0 sampai 6. Nah, tadi kan ada ini ya, L-nya ini, terus R-nya ini kan. Ya. Ini gua kasih pembatas deh, biar gampang lihatnya. Nah, gini ya. Nah, dari K sama dengan P sampai R ya. Ketika L kurang dari sama dengan R ya. Ketika L 3 kurang dari sama dengan 7 ya. Karena I sama dengan I sama J-nya. Oh, 1, sorry, 1 ya. Oh. Sebentar. I-nya 1, J-nya 1. Sorry, ini harusnya 0 ya, karena kita kan pakai 0 zero paste gitu ya. Ini harusnya 0 ya. Nah, jadi gini, ketika L0 kurang dari sama dengan R0, nah ini kan benar ya, berarti ya. Terpenuhi kan di kasus ini. Ketika 3 kurang dari sama dengan 7, maka A yang ke 0, ya kan? A yang ke 0 sama dengan 3, gitu. Terus I-nya nambah nih. Jadi tadi kita ada 2 pointer ya, di mana ada di mana tadi red. Nah, di mana ada di sini dan ada di sini ya. Tapi ketika 3 kita udah masukkan, nah pointer tersebut ada di sini nih sekarang di 6. Gitu ya. Sekarang ada di 6 sama ada di 7. Nah, terus kita lihat di sini.
6 sama 7. Kita looping lagi kan ya. Kannya udah 1 nih di sini. Nah, ketika kannya 1 ya, dia ngecek lagi apakah LI kurang dari sama dengan RJ. Jadi 6 kurang dari 7 nggak? Oh, ternyata bener juga ini. Jadi kita eh mana ya? Nah, jadi kita assign lagi nih A1 sama dengan 6 gitu. Terus pindah lagi di sini pointernya di 11. Indeksnya, sorry, penandanya di 11. Nah, tapi ketika ngulang lagi, ketika kita mau assign A2 berapa gitu ya. Kita mau assign A2 berapa? Nah, di sini 11 lebih gede dari 7 ya. Karena A lebih gede dari 7, maka dia masukin yang 7-nya gitu. Gue salah persepsi ya. Harusnya ini bukan else if karena gue tadi melihatnya sebagai else if ini ya. Jadi ketika ini nggak terpenuhi ya, jadi dia AK-nya sama dengan RJ gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ketika A2 ya. Nah, ketika 7 kurang dari 11. Jadi ini nggak terpenuhi ya. Nggak terpenuhi. Jadi AK sama dengan RJ di sini. Jadi A2 sama dengan 7 gitu ya. Terus C-nya J plus 1. Terus dia mulai di sini. Dan seterusnya ya sampai A-nya kita terusin aja ya. A3 7 berarti A3 11 ya karena 11 banding 22 11 lebih kecil. Terus pointernya ke 24 sekarang. Nah, 24 sama 27 masih lebih kecil 24 gitu ya. Terus A5 di sini. Nah, karena 24 di sini sekarang di sini nih. Nah, ini kenapa gunanya ada infinite? Buat apa? Buat kita bandingin. Ketika A5 dia bandingin 27 sama infinite pas of course lebih kecil dari 27 gitu. Dan infinite itu kalau dibandingkan apapun dia nggak pernah lebih kecil ya. Jadi gitu. Jadi A6 itu sama dengan 46 nih di sini. Gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, BTW P sama R ini nggak harus 0 sama max ya, karena kita hanya simulasikan yang ada di bawah sini nih. Nah, ketika ada misalkan di sini di tengah, ya berarti 0 sama J-nya eh ada di 2 sama ada di 3 gitu. Ya. Sorry, P sama R-nya gitu ya. P sama R-nya di 2 sama 3 gitu. Karena kita tadi yang terakhir simulasinya, ya berarti kebetulan aja P kita 0, R kita ada berapa itu? Ada 6 gitu ya. Nah, ini gue cepet aja sih sebenarnya untuk simulasikan. Karena ini sebenarnya harus perlu dipahami baik-baik ya. Jadi gue saranin kalian search di YouTube lain untuk detail dari merge ini gitu ya. Karena gue nggak bahas terlalu detail, gue cuma simulasiin aja gitu. Nah, ini untuk merge ya. Next kita belajar mengenai quicksort. Nah, quicksort ini sama sama halnya sih ya, linear arithmetic sorting juga. Dia juga divide and conquer. Nah, tapi bedanya dia itu nggak selalu dipotong di tengah, guys. Ya, dia itu nggak selalu kepotong di tengah-tengah. Jadi bisa aja gini ya, imbalance quicksort. Bisa aja quicksort itu imbalance. Contoh. Nah, contoh di sini nih, ya. eh nah, contoh di sini. Dia itu ini kan ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11. Tapi dia ketika dipecah ini ada 10 ya. 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, iya, tapi ketika dipecah dia itu ada 4 sama 6 gitu. Nggak balance. Contoh lagi ya. Hmm, ya ini sama sih kayak tadi ya, 4 sama 6. Jadi dia nggak selalu di tengah-tengah gitu ya. Kalau merge sort dia selalu di tengah-tengah nih. Kenapa? Karena dia dibagi dua di sini. Tapi di quicksort dia nggak gitu. Jadi dia kadang bisa imbalance antara kiri sama kanan gitu ya. Nah, gimana cara balance atau apa sih faktor yang mempengaruhi kadang balance kadang nggak balance? Itu ada namanya pivot. Nanti kita belajar pivot tuh apa gitu ya. Nah, terus dia juga ada beberapa metode partitioning yang berbeda-beda gitu ya.
Tapi yang paling terkenal kita akan pelajarin yaitu Lomuto partitioning method. Ya seperti itu. Ini juga divide and conquer ya, mirip-mirip banget seperti merge sort. Sekarang kita lihat code-nya ya, gimana untuk ininya, pseudocode-nya. Jadi sama ya, tadi quick sort, APR gitu ya. Nah, bedanya tadi kan kalau merge sort, dia itu rekursif dulu, baru kita merge gitu ya. Ini kebalikan nih. Kita mau partisi dulu, baru kita quick sort ya. Kita berusaha sorting dulu, baru kita pecahin yang lain. Jadi kebalikan dari merge sort ya. Oke, jadi contoh code-nya seperti ini. Ini mirip-mirip seperti tadi ya. Jadi bagi duanya itu adalah pivot sebenarnya. Kita menentukan pivot itu gimana gitu ya. Tadi kan kalau di merge sort kan kita bagi dua, tengah titik tengahnya gitu ya. Pivot itu berarti titik tengah gitu. Nah, contoh di sini nih. Contoh ada array seperti ini. Nah, titik tengahnya di mana? Kalau di Lomuto partitioning method, dia selalu ambil elemen dari array terakhir, 13 sebagai elemen tengah gitu ya. Nah, jadi objektifnya adalah 13 ini itu adalah di tengah-tengah gitu ya. Dan nanti semua elemen di sini yang kurang dari 13 dia akan taruh di sini di kiri. Yang lebih gede dari 13 dia akan taruh di kanan gitu ya. Terus sama nih di sini kita ambil pivotnya 11 11 di sini ya. Elemen sebelum 11 di kiri, elemen setelah 11 di kanan dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk apa ya? Untuk bisa balance dibutuhkan pivot yang kalau bisa ya mediannya gitu ya. Kalau pivotnya satu atau pivotnya terlalu kecil, maka jadi imbalance. Bisa-bisa dia ada di kiri sendiri gitu ya. Sedangkan yang kanan baru di short. Kalau gitu worst case-nya yaitu ON kuadrat gitu ya. Nanti kita lihat kenapa bisa gitu. Sekarang algorithm partition, gue nggak bakal detailin secara detail. Kalian bisa lihat aja di YouTube ini ya. Nanti gue share linknya di description. Jadi kita akan coba sih sebenarnya. Kita akan coba simulasi quicksort pakai array seperti ini ya. BTW ini O n log n. Nanti deh ya untuk algoritma analisisnya nanti. Sekarang kita akan coba ini ya. Tadi ada 49, 10, 14, 49. Bentar, ini hilang ya? Ya, hilang. Ya udah gini aja. Gua akan buat ini baru. Oke. Sorry. Oke, sip. Nah, di sini ada 49, 10, 14 ini ya, 412. Nah, untuk di Lomuto itu sebenarnya kita ambil yang paling kiri ya. Sorry, yang paling kanan gitu, 2. Jadi 2 itu sebagai pivot di sini. Nah, terus kita ada 2 pointer nih. Ada dua inilah ya, 2 indeks bukan pointer. Nah, kita pertama cek. Sebentar, mikir dulu. Oke, jadi gini. Jadi pertama dicek apakah 49 dia kurang dari sama dengan 2 gitu. Kalau enggak, berarti dia idle ya, dia nggak ngapa-ngapain. Kalau dia lebih gede dia nggak ngapa-ngapain, tapi salah satu ini jalan gitu ya. Jadi yang jalan itu C. Di sini I, sini C ya. Berarti kalau ini lebih gede berarti yang jalan C nih. C-nya sekarang di 10. Nah, C juga lebih gede dari 2 gitu ya. Jadi kita eh jadi kita di sini C-nya. Oke. 14 lebih gede dari 2. Jadi lanjut C-nya, ini juga lebih gede. Ini juga lebih gede dari 2, maka lanjut. Nah, ketika di sini ini kan kurang dari sama dengan 2 ya.
ketika kurang dari sama dengan 2, ini kita tukar dengan ini 49 ya. Kita tukar dengan yang I di sini. Ya kan? Karena di sini nih exchange A with I gitu ya. Nah, berarti jadinya nanti ada 1 di sini, 49, 10, 14, 74, 65, 4, 1, 2 gini ya. Nah, setelah itu kenapa? Setelah itu exchange I plus 1 dengan AR gitu ya. Jadi kita swap ini dengan ini gitu ya. Tadi kan I-nya sempat di 1 kan. Berarti kita swap. Jadi ada 1, 2, 10, 14, 74, 65, 4, 1 sama 49. Gitu di sini ya. Jadi ini untuk ini yang pertama ya. Apa namanya? Untuk quicksort yang pertama, iteration pertama, ini iteration kedua ya. Nah, sekarang pivotnya yaitu kita ambil yang paling belakang, 49 gitu ya. Nah, sama kayak tadi ya, 49 karena ada dua indeks di sini. Nah, 1 kan kurang dari 49, maka dia skip ya, skip. Sorry. Kalau kurang dari 49, oh maka dia lanjut ya. Dua-duanya lanjut. Tidak ada yang di swap. Tuh. Jika ini kurang dari 49 juga lanjut, nggak ada yang di swap. Ini juga nggak ada yang di swap karena kurang dari sama dengan 49. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini pseudocode-nya dia yang ada di swap, tapi I sama C-nya sama. Jadi kita nggak perlu swap sebenarnya. Kita bisa skip aja ya untuk mempercepat algoritmanya. Oke, terus nah ini nih ketika 74 lebih besar dari 49 ya, maka eh dia yang jalanin ini ya. Dia jalanin ini masih lebih besar dari 49, ya udah dia jalanin sini. Gitu. Nah, ketika dia di sini kan lebih kecil dari 49, maka dia swap dengan I yang di sini nih. Jadi nanti ada 1, 2, 10, 14, 74, sorry, 14, 4, 65. Lu sorry ya kalau tulisan gua jelek, 4, 1, 49 gitu ya. Dan masih berlanjut sampai seterusnya. Nah, ini kalian simulasiin aja di kertas ya, karena gua gak kabar pakai mouse jadi agak gini. Jadi kalau kalian lihat di sini, awalnya tuh pivotnya 2 guys. Ya. Dimana 2 ini nggak rata gitu ya. Jadi 2 ini ada di sini nih, titik tengahnya. Jadi kalau merge sort tadi dia rata bagi 2, tapi kalau quicksort dia nggak. Ya. Jadi dia berusaha nge-sort ini sama nge-sort ini gitu. Ya. Sorry, ini iterasi kedua harusnya 1 tambah 2 nggak ikut ya. Sorry banget, ini harusnya nggak ikut. Jadi mulai dari sini 10 sampai 49 quicksortnya ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan adanya imbalance seperti ini, ya, kadang itu jadi jelek banget guys performa dari merge sort. Kenapa? Karena let's say seperti ini. Di sini ada 6 deh ya, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika kita quick sort kayak tadi ya, kayak misalkan duanya di sini. Ini parah banget, jadi ada 1 di sini. Terus, nah, di sini nggak balance. Kalau nggak balance, jadinya gimana? Kalau nggak balance, jadinya dia coba ya. Nah, jadinya gini guys. Jatuhnya nanti ini bisa bentuknya N gitu ya. Karena ini cuma 1 gitu. Dan ini juga N. Jadi worst case itu adalah ON kuadrat. Kalau misalkan pivotnya selalu nggak hoki gitu ya, selalu bad luck. Pivotnya selalu jelek. Dimana ini cuma ada 1 gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi yang mendatar yaitu ON ya. Sedangkan yang di sini secara average, secara rata-rata harusnya log n ketinggiannya ya. Kecuali kalau pivotnya ngambilnya nggak benar gitu. Nah, untuk yang Lomuto ini, dia itu selalu ambil di yang paling akhir gitu ya. Tapi masih ada beberapa algoritma lagi yang bisa ini ya,
apa ya, yang bisa mungkin mengoptimalisasi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau lihat partition ini lebih lanjut lagi ya, kalian bisa di sini. Link YouTube nanti gue kirim di description. Karena ini lebih detail ya. Ada animasinya juga gitu. Nah, jadi kompleksitasnya yaitu ON log n secara rata-rata ya. Untuk worst case yaitu ON kuadrat. Oke, nah ini perbandingan merge sort sama quick sort ya. Menarik sih ini. Jadi yang pertama merge sort itu stable, quick sort itu nggak stable. Kita udah baca stable sama not stable ya di video sebelumnya di insertion sort. Nah, kemudian space complexity. Nah, ini baru kita tahu nih. Sebenarnya kita selalu time complexity kan. Ini adalah space complexity. Nah, space complexity itu apa? Itu adalah em, berapa jumlah space tambahan yang diperlukan gitu. Nah, kalau di merge tadi kita lihat ada ini nih. Ada ini. Kita bikin array baru, guys. Ya, jadi kita menambah space gitu. Jadi space-nya itu ON untuk merge sort. Jadi kita selalu menambahkan array baru gitu ya untuk setiap operasi divide-nya gitu. Tapi quick sort dia in place sort gitu. Jadi in place sort itu apa? In place sort itu uh, ya udah dia di array aja itu. Jadi kan kalau di sini kan kita tinggal swap aja kan. Jadi di dalam array aja, nggak perlu ada array tambahan yang bersifat untuk apa ya? Bersifat untuk titip dulu gitu, nggak ada gitu ya. Kalau di merge sort ada nih. Jadi L sama R itu gunanya untuk titip gitu ya. Nah, jadi kan perlu tahu bahwa in place sort, quick sort itu in place ya, jadi dalam array-nya langsung. Nah, tapi beda halnya kalau rekursif ya. Jadi kalau rekursif ini rekursif nih. Nah, kalau rekursif itu biasanya ada overhead juga di stack-nya. Ya, gue udah jelasin recursive function di modul programming. Jadi untuk rekursif ini misalnya ada stack. Ketika function pertama ini udah kelar ya, maka dia dihapus terus ini ya. Tapi ketika ada banyak banget data ya, dia tumpukannya akan tinggi banget. Jadi stack overflow nanti ya. Gitu. Jadi overheadnya kalau quicksort tuh di recursive. Jadi ya mungkin better untuk melakukan di iteration gitu ya. Nah, kemudian merge sort itu worst case-nya n log n. Jadi untuk merge sort sih nggak ada worst case ya sebenarnya karena selalu bagi dua gitu. Tapi kalau quick sort, worst case-nya bisa sampai ON kuadrat. Contoh seperti di slide sebelumnya yang gue jelasin tadi, gitu ya. Nah, untuk rata-rata, for average scenario, dia itu lebih pelan dari data quick sort. Nah, kenapa? Karena dia perlu ini kan ya, merge sort itu perlu copy-copy dulu kan, ke tadi, titip-titip dulu ke, apa namanya, ke memori gitu ya. Terus dibalikin lagi gitu, diisan lagi. Dan merge sort itu kan, apa ya, sebenarnya kalau kita bikin ini baru, bikin array baru gitu, terus kita copy, itu jauh lebih pelan ya daripada in place gitu ya. Nah, karena dia di store di array langsung, in place langsung gitu. Karena ada namanya locality of reference. Nah, locality of reference ini yaitu biasanya sering dipakai untuk caching gitu ya. Jadi ketika ada suatu array, nah kita berkutat ke array ini aja gitu. Ini jauh lebih cepat pasti karena ada caching di dalam memori RAM gitu ya. Mungkin ini ya salah satu hal yang mungkin terlalu advance untuk dijelasin di video kali ini gitu. Ya intinya secara rata-rata ya, merge sort itu lebih cepat daripada quick sort gitu. Nah, merge sort itu juga lebih konsisten dia. Kenapa? Karena tadi ya selalu bagi dua ya gitu. Nah, tapi performance kalau di quick sort tergantung pada pivot selection. Tuh. Kemudian ini berguna ketika stability dan konsistensi itu penting. Jadi meskipun jelek gak apa-apa, yang penting konsisten gitu ya. Tapi kalau quicksort kita nggak bisa predik ya, tergantung dari apa ya, persebaran array itu gimana sebelum di sort gitu. Tergantung pivotnya nanti pilihnya gimana gitu ya. Nah, ini tapi average performance itu lebih cepat of course. Ya, ketika kita mau pakai quicksort, jadi kita bakal berharap bahwa
memang average performance-nya bisa lebih cepat, tapi hati-hati, kadang ada worst case gitu ya. Oke, dari tadi kita belum nyobain ini nih sebenarnya. Belum pernah nyobain sorting ya, merge sort. Kita coba merge sort ya. Ini code-nya sama ya, sama persis dengan sorting-sorting sebelumnya. Sekarang kita coba jalanin. BTW yang quicksort gue belum bikin sih ini. Jadi ya perwakilan aja lah ya merge sort untuk yang linear rhythmic. Mungkin nanti kalian bisa coba-coba sendiri untuk yang quicksort. Kira-kira berapa sih time span-nya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini cuma berapa? 30.000, 29.000, 27.000. Cepet banget ya, bahkan gua nggak harus nunggu lama nih. Bayangin dengan sebelumnya. Bayangin dengan ini. Nah, ini nih 4 juta ya. Ini cuma berapa ribu? 30.000 doang. Jadi jauh lebih cepat ya. Nih. Jadi ini jauh lebih cepat ya. Jadi pelajaran yang didapat adalah eh kalau bisa selalu pakai merge sort atau quick sort ya. Jadi kalian tergantung aja sama yang sama ini, sama kegunaannya. Mau pakai merge atau pakai quick. Sebisa mungkin kalian pakai linear rhythmic sort ya. Dan ya mulai saat ini karena kalian udah tahu merge sama quick, ya kalian harus menghindari banget yang namanya bubble sort sama mungkin selection. Kalau insertion mungkin kalian bisa pakai juga ya untuk apa ya, menambah data gitu. Karena merge sort sama quick sort dia nggak bisa gitu, nggak bisa tambah data terus auto sort nggak bisa. Ya, jadi mungkin yang sering kalian pakai yaitu insertion, merge sama quick. Tergantung eh, apa ya, tergantung kasus kalian bakal seperti apa gitu. eh Ya mungkin merge sort sama quick sort agak lebih ribet ya untuk di code daripada bubble sama selection. Tapi it's okay karena perbedaannya sangat jauh ya. Tadi 31.000 versus 4 juta itu gede banget gitu ya. Even quicksort mungkin bisa lebih cepat dari 31.000 gitu. Nah, dari gua itu aja untuk sorting. Kalian mungkin bisa explore lagi di luar materi ini ya, karena materi ini hanya untuk introduction sama untuk apa ya, menjawab why-nya aja gitu. Kenapa harus pakai ini? Gitu ya. Oke, jadi in the next video kita mulai masuk ke dalam data structure di mana itu eh menurut gue itu sangat-sangat seru ya daripada algoritma. Jadi untuk algoritma gue cuma bagi ke searching sama sorting aja gitu ya. So stay tune. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.